Perkenalkan, saya Ansar Maulana, mahasiswa Fisika angkatan 2017 Universitas Muhammad Warman. Sini saya akan mengerjakan tugas ISBD saya, yaitu mereview film Baduy, Ekspedisi Indonesia Biru. Video ini sebelumnya diupload di akun channel YouTube Watchdog Imac dengan judul Baduy, Ekspedisi Indonesia Biru pada 5 tahun yang lalu, tepatnya 2015. Sebelum lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan terkait suku Baduy. Suku Baduy merupakan suku masyarakat adat dari daerah Banten. Suku ini merupakan suku yang mengisolasikan diri dari dunia luar. Suku Baduy memiliki jumlah yang cukup besar, yaitu 26.000 masyarakat yang terbagi menjadi dua, yaitu suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Mereview naskah film dokumenter Baduy Ekspedisi Indonesia Biru, saya memiliki beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu menentukan subjeknya. Nah, subjek pertama merupakan warga suku Baduy dalam yang bernama Sapri. Subjek kedua putra dari Sapri yang bernama Komong. Subjek ketiga yaitu suku Baduy luar yang bernama Mursyid. Subjek keempat yaitu Aldi, merupakan putra dari Sapri. Setelah menentukan subjek, kita ke tahap lokasi. Lokasi di sini tuh menjelaskan terkait lokasi pengambilan segmennya. Nah, adapun lokasinya yaitu pertama persawahan yang dikelilingi oleh tanaman padi. Kemudian kedua yaitu di rumah Mursyid. Yang ketiga yaitu desa Baduy luar yang dikelilingi oleh rumah-rumah suku Baduy. Nah, setelah menentukan lokasinya itu kita akan mengamati point of view-nya. Pertama itu point of view terhadap Sapri yang menjelaskan terhadap suku Baduy dalam. Nah, point of view kedua yaitu terhadap Mursyid yang menjelaskan tentang suku Baduy luar. Setelah menentukan testernya, itu kita masuk ke segmen pertama. Segmen pertama itu terdapat Sapri dan Komong yang menuju persawahan, dan sesampai di sawah mereka diwawancarai, kemudian mereka menjelaskan terkait suku Baduy, dan mereka menjelaskan terkait suku Baduy dalam. Di suku Baduy dalam itu apa aja sih peraturannya, apa aja sih yang menjadi pegangan teguh dari suku Baduy dalam. Nah, di suku Baduy dalam itu yang saya dapatkan di film ini, dia itu berpegang teguh kepada peraturan adat, kemudian peraturan nenek moyang mereka yang terlebih dahulu. Nah, di suku Baduy dalam juga itu tidak boleh ada penjualan tanah kepada masyarakat asing. Hal tersebut dilakukan agar menjaga keutuhan tanah daerah suku Baduy. Kemudian itu lanjut ke segmen 2 ya. Segmen 2 itu mengenai kehidupan masyarakat suku Baduy luar yang diwakili oleh Mursyid. Nah, di situ tuh menampilkan di suku Baduy dalam kayak memanen pohon aren yang kemudian diolah menjadi gula merah dan dipasarkan. Nah, suku Baduy luar ini cukup modern dibanding suku Baduy dalam. Nah, suku Baduy dalam ini hanya memanfaatkan hasil bumi saja. Biasanya dilarang untuk mengolah gula merah ini. Nah, sedangkan suku Baduy luar itu diperbolehkan. Ya, bisa dibilang suku Baduy luar ini lebih maju lah ketimbang suku Baduy dalam. Segmen ketiga itu serta pembedaan pengolahan dan pengampanan hasil bumi oleh suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Nah, di suku Baduy dalam itu masih menggunakan sistem barter yang seperti yang dijelaskan oleh Sapri ya, yang di segmen itu. Nah, Sapri juga memberitahukan bahwa di suku Baduy dalam, beras tersebut itu tidak boleh diperjualbelikan, hanya boleh dikonsumsi oleh masyarakat suku Baduy dalam. Nah, sedangkan hasil bumi yang lain itu boleh untuk dilakukan jual belikan atau di barter gitu. Sedangkan di suku Baduy luar, masalah pengolahan hasil alam itu dia tidak terlalu diatur oleh peraturan adat. Itu yang dari saya dapatkan. Saya lanjut ya ke segmen 4,
Nah, di segmen 4 ini kehidupan suku Baduy luar yang digambarkan oleh keluarga Mursyid. Nah, di situ itu pada segmen ini itu Mursyid itu diwawancarai oleh tim ekspedisi Indonesia Biru di rumahnya, yaitu saat dia mengolah gula merah yang berdasarkan dari hasil panen air aren tadi siang itu. Nah, Mursyid itu menjelaskan terkait alasan dia menjadi warga suku Baduy luar itu karena ingin tertarik dengan dunia luar dan tidak terlalu berfokus kepada, ya bisa dibilang tanda kutip itu tertinggal gitu ya, kayak ya mengisolasikan diri dari dunia luar. Mursyid juga menjelaskan bahwa alasannya dia menjadi suku Baduy luar itu ya ingin mengenal dunia luar, lebih mengenal dunia luar lagi lah gitu. Nah, ya segmen kelima itu ini tuh menjelaskan tentang aktivitas keseharian suku Baduy dalam yang digambarkan oleh keluarga Sapri atau putra pertama Sapri yang bernama Aldi. Nah, Aldi ini muncul sebagai subjek keempat. Nah, Aldi ini dia menggambarkan tentang suku Baduy, cara berpakaian itu lebih ke Aldi ini ya, lebih ke Aldi gitu kan, dari cara mereka membersihkan diri, mandi yang menggunakan berarti tergantung dengan alam, yaitu mandinya langsung di sungai ya kan, sungai air mengalir dimana sabunnya itu dari daun-daun gitu kan. Nah, setelah mandi juga dia itu kan suku Baduy itu identik tuh dengan ikatan kepala ya warna putih yang selalu dipakai di keseharian mereka itu, terutama itu suku Baduy dalam ya yang itu. Nah, Aldi juga itu banyak menceritakan tentang pemanfaatan daun-daun itu dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu sih di suku Baduy dalam. Nah, segmen ke-6 ini tentang peraturan suku Baduy dalam sektor pertanahan dan pendidikan yang disampaikan oleh Sapri. Dan disitu tuh ada bersama si Komong ya, nggak salah itu. Nah, Sapri menjelaskan mengapa sih di suku Baduy itu hanya melakukan sistem penanaman padi hanya sekali dalam setahun, padahal bisa dilakukan sistem penanaman padi 2 kali panen. Nah, si Sapri menjelaskan bahwa di suku Baduy itu sudah diatur oleh pemerintahnya. Kenapa? Karena apabila mereka melakukan penanaman padi dan melakukan panen, maka takutnya rakyatnya itu akan sibuk dan akan kelelahan. Nah, itu sih, dan itu juga sudah diatur oleh suku adat. Nah, di suku Baduy dalam juga itu Sapri ada menjelaskan terkait tidak menggunakan bahan kimia sebagai pupuknya. Nah, dia itu betul-betul tergantung dengan alam ya, kayak kompos gitu apa kan yang dari saya cermati ya. Kemudian terkait pendidikan, nah ini juga cukup unik dari suku Baduy ya, yang mereka itu ya pendidikan menurut mereka ya nggak usah formal kayak yang kita rasakan ya masyarakat Indonesia lainnya ya. Pendidikan itu kewajiban bagi seorang anak ya, itu dari SD, SMP, SMA hingga tahap perguruan tinggi. Namun di suku Baduy ini ya mereka itu hanya mendapatkan pendidikan dari orang tua mereka seperti cara bertani, cara mengobati diri dari, ya ibaratnya itu mengobati diri dari pemanfaatan alam gitu. Nah, hal ini juga didasari karena nenek moyang mereka pernah berkata bahwa apabila anak-anak kalian sekolah maka mereka akan menjadi orang pintar. Nah, dengan orang pintar itu banyak yang membodohi masyarakat, itu yang ditakuti oleh nenek moyang mereka, dan mereka sangat berpegang teguh dengan apa yang telah disampaikan nenek moyang mereka. Nah, dari sini tuh bisa sedikit saya simpulkan terkait perbedaan suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Nah, suku Baduy dalam ini sangat kekeh memegang peraturan adat istiadat nenek moyang mereka itu menjadi pedoman hidup mereka. Nah, sedangkan suku Baduy luar ini bisa dibilang sudah agak sedikit maju lah ketimbang suku Baduy dalam. Ibaratnya suku Baduy luar ini sudah mengikuti modern gitulah intinya. Terima kasih, mungkin demikian yang saya sampaikan terkait review naskah saya dari suku Baduy yang merupakan karya dari ekspedisi Indonesia Biru. Saya ucapkan terima kasih.